Luar biasa, saya percaya pasti kabarnya selalu baik, saudara. Karena bersama dengan Tuhan kita selalu baik, saudara. Dan malam hari ini senang sekali, saya udah berapa bulan saya nggak ketemu Bapak Ibu dan wajahnya penuh dengan sukacita. Coba lihat wajah sebelah kiri kanan nih. Dibilang gini sama dia, wajahmu penuh sukacita dari Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, malam ini saudara kita mau belajar sesuatu saudara, yaitu bagaimana kita ngalami yang namanya kemenangan sejati. Katakan kemenangan sejati saudara. Kita mau buka kitab kita saudara, kita mau baca secara bergantian. Saya akan mulai saudara, bacakan buat saudara. Kita coba lihat dulu di dalam Wahyu pasal 12 saudara. Wahyu pasal 12. Kita mau mulai baca dari ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-12. Saya akan baca buat saudara ayat yang ke-10, saudara yang ke-11. Nanti ayat yang ke-12 kita akan baca secara bersama-sama. Wahyu 12 ayat 10 sampai 12. Yang sudah menemukan firman ini sama-sama saya katakan amin. Amin. Sebelum kita baca saudara, bolehkah saudara ikuti kata-kata saya, katakan demikian. Alkitab adalah firman Allah. Saya cinta firman Allah. Bapak Ibu cinta sama firman Allah? Amin. Kalau cinta, kita mau baca saudara. Ya, saya bacakan dulu ayat 10. Demikian firman Tuhan, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ayat 12 sama-sama. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam gerami yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Yang percaya dengan firman ini sama-sama saya katakan amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu tadi baca saudara dari ayat yang ke-10 sampai ke-12, dan Bapak Ibu lihat di perikop di atasnya judulnya apa saudara? Nyanyian kemenangan, katakan nyanyian kemenangan saudara. Saya percaya bahwa Tuhan kita dia ingin saudara dan saya mengalami kemenangan yang sejati. Amin saudara. Persoalannya gini, banyak orang Kristen memang dia udah menang. Tanya dulu sama sebelahnya, udah menang belum? Ya, banyak orang Kristen saudara mungkin dia udah ngalami kemenangan. Loh saudara mungkin bilang begini, Pak kemenangan yang gimana? Saudara saya mau bilang gini, kalau kemarin ini saudara kita baru merayakan yang namanya kematian Tuhan di atas kayu salib dan dia bangkit pada hari ketiga. Itu adalah kemenangan mutlak yang diperoleh orang Kristen. Amin saudara. Karena gini, iblis sudah kalah. Kasih tahu sebelahnya, iblis sudah kalah. Dan kita sudah menang, saudara. Amin, saudara. Itu titik tertinggi, saudara, di mana orang Kristen mengalami kemenangan. Saudara. Makanya Alkitab bilang gini, iblis geram. Kasih tahu sama sebelahnya, iblis geram. Saudara. Ya. Kenapa dia bilang, waktunya sudah singkat, waktunya sudah dekat, saudara. Kasih tahu lagi sebelahnya, waktu Tuhan sudah dekat, saudara. Ya, saudara. Malam ini saya nggak berbicara tentang khotbah akhir zaman. Ya, kenapa saudara? Kalau mau bicara khotbah akhir zaman nggak cukup saudara khotbah sejam saudara. Dia mesti khotbah seri saudara. Dan yang penting saudara bukan berbicara tentang apa yang akan terjadi. Tetapi apa yang kita perlu lakukan, apa yang perlu kita buat saudara menjelang kedatangan Tuhan. Amin saudara. Iya, banyak orang hari ini saudara, dia punya roh kepo. Tahu roh kepo saudara? Ya, bukan urusan dia, dia urusin saudara. Soal Tuhan mau datang kapan itu urusan dia, kasih tahu sebelahnya. Itu urusan Tuhan, bukan urusan elu saudara. Iya kan saudara? Karena Alkitab bilang gini saudara, hanya Bapa yang tahu, anak aja nggak tahu. Kasih tahu lagi sebelahnya, apalagi elu bilangin saudara. Anak aja nggak tahu saudara, apalagi saudara kita.
Makanya saudara yang penting gini, jangan bicara tentang akhir zamannya, tapi apa yang kita mau buat menjelang akhir Tuhan datang. Ini yang penting saudara. Amin saudara. Saya percaya Tuhan mau saudara setiap kita mengalami yang namanya kemenangan sejati saudara. Kemenangan sejati ini artinya gini, kemenangan yang terus menerus. Katakan terus menerus saudara. Ya, karena ada orang Kristen hari ini menang besok kalah. Halo, tanya sama sebelahnya, lu suka bolak-balik gak kira-kira? Ya kan saudara, kita kadang-kala hari ini menang, kadang-kala besok kalah saudara. Hari ini tobat, besok kumat saudara. Iya kan? Tanya lagi sebelahnya, masih suka kumat gak saudara? Saudara, banyak orang Kristen katanya udah Kristen. Banyak orang Kristen dia bilang gini, katanya udah melayani Tuhan. Ada orang Kristen gini, Pak, gua ini udah engkongnya di gereja. Karena udah 20 tahun, 30 tahun. Kursi aja rusak sama dia yang dudukin loh. Tanya lagi sebelahnya, udah berapa kursi yang rusak sama kamu saudara? Ya, saking dahsyatnya dia ada di gereja terus saudara. Ya, tapi persoalannya gini, tapi tetap suka buat dosa. Masih ada orang Kristen walaupun dia udah melayani Tuhan, walaupun dia udah bertobat, walaupun dia udah jadi Kristen. Tapi dia masih suka diikat sama dosa. Coba lihat wajah sebelahnya, ada wajah terikat sama dosa gak? Ya, ada orang bilang gini, wah mukanya muka cabul. Ada nih mukanya tukang nipu terus. Ada yang kayak gitu kan saudara. Saya mau tanya, ada orang Kristen masih suka tipu orang gak? Ada gak saudara? Ada gak? Hah? Halo, ya kasih tahu di sebelahnya. Bagus di sini nggak ada, saudara. Ya maksudnya nggak ada satu. Saudara, ada orang hobinya bohongin orang, saudara. Ada orang saudara hobinya, saudara ya ngomongin orang, jati orang. Yang saya mau bilang gini, itu dia diikat. Makanya Tuhan mau kita bebas, saudara. Amin, saudara. Kita harus mengalami yang namanya kemenangan, saudara. Nah saudara, kenapa saudara? Kok ada orang Kristen tubuhnya diikat saudara? Hidupnya diikat sama dosa saudara. Kenapa saudara? Karena dia saudara, ya, dia nggak bebaskan dirinya. Dia nggak berusaha saudara, hari ini saudara, dia lepas dari ikatan itu saudara. Karena banyak orang Kristen bilang gini, Pak, memang Pak, saya diikat sama roh itu Pak. Itu gara-gara setan Pak. Orang Kristen paling gampang kalau buat dosa yang disalahin saudara. Satu hukumnya, setan terus saudara. Gara-gara setan makanya gua dosa saudara. Saya mau bilang gini, kesian dah setan dikambing hitamin terus saudara. Ya, bilang sama sebelahnya, setan dari sononya dari dulu udah setan, bilang sama dia. Nggak usah diomongin lagi saudara. Setan tetap setan saudara. Tapi orang Kristen masih suka bawa-bawa setan. Makanya banyak orang Kristen juga jadi setan saudara. Tanya lagi di sebelahnya, di rumah lu ada setan gak kira-kira saudara? Ada orang bilang gini, Pak sehingga gua setan lu Pak. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Kita sering saudara kambing hitamin setan. Kadang-kala setan bilang gini, lo mau kambingin hitamin gua nggak apa-apa katanya. Makanya ada orang saudara suka nyalain orang. Ada orang hakimi orang. Ada orang lihatnya jelek orang terus. Ada orang lihatnya kurang orang terus saudara. Orang udah jelek dijelekin terus jelek terus lo dia lo. Bener. Kasih tahu sebelah. Makanya jangan suka jelekin orang saudara. Ya, ada orang saudara bisanya hakimi orang saudara. Padahal dia gak pernah lulus sekolah sarjana hukum loh. Tapi dia mau hakimi orang terus. Tanya sama sebelahnya, lu lulusan mana coba? Ya saudara. Kita sekolah aja gak lulus mau hakimi orang. Mau jadi hakim lagi saudara. Kasih tahu sebelahnya, tampang lu gak yakin jadi hakim. Bilangin sama dia saudara. Ya saudara, saudara jangan suka salahin setan, jangan suka salahin saudara orang lain. Coba lihat ke dalam. Halo? Coba lihat sebelahnya, bilang sama dia, lihat ke dalam lu, udah bener belum? Ya, saudara. Dari dalam saudara, diri kita yang mesti diberesin. Coba saudara buka dulu di dalam Yakobus pasal 1 saudara. Ayat 14 dan 15. Saudara kasih tanda dulu yang ayat tadi ya, di dalam Wahyu tadi.
Nanti kita akan buka lagi. Coba saudara lihat dulu saudara. Kira-kira masalah, persoalan saudara, itu datangnya dari mana saudara? Dari setan kah saudara? Coba lihat, ada gak di sini? Nah, di layar, Yakobus pasal 1 ayat 14-15 saudara. Bisa ditampilin di layar? Nah, kita baca sama-sama saudara. Kita baca. Yakobus pasal 1 ayat 14, 2, 3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya setan. Ada amin? Hah? Hah? Benar? Sekali lagi kita baca saudara. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya setan. Ada amin? Sendiri. Kasih tahu sebelahnya, maka jangan salahin setan terus. Gara-gara diri kita sendiri. Makanya dia bilang, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Lihatin saudara. Pencobaan, masalah yang ada di tengah-tengah kita itu saudara. Itu saudara diawali dari diri kita sendiri. Dengar, katakan diri saya sendiri. Bukan oleh orang lain, saudara. Makanya jangan suka hakimi orang, jangan suka nuduh orang. Semuanya berasal dari diri kita sendiri. Halo, tuh mukanya udah mulai beda sama saya kan? Ya, oleh keinginan kita sendiri. Ya, maka orang bilang gini, Pak, kan kalau orang dicobai kan belum dosa, betul. Kalau pencobaan itu udah dosa, saudara. Ya, Yesus artinya pernah berdosa karena Yesus pernah dicobai. Halo? Iya kan? Yesus pernah dicobai enggak? Pernah, saudara. Belum dosa. Makanya, saudara. Tapi dengar. Sesuatu yang kita buat, sesuatu yang kita lihat, sesuatu saudara yang kita mau lakukan, memang dosa itu datangnya enggak langsung. Enggak. Dicobai dulu, saudara. Ya, lihat sesuatu juga gitu. Ya, pakai BlackBerry, lihat dulu, di download, terus di load, waktu ngelihatnya belum, nggak apa-apa, cuman baru lihat, ya, itu baru masa pencobaan, masa pencobaan belum dosa, karena nggak ada ayatnya di ayat 14 tadi ada dosa, belum, baru diseret, baru terpikat, amin. Coba lihat sebelahnya, saudara. Pernah suka diseret gak melakukan sesuatu dosa? Jadi dibawa dulu saudara. Nah setelah itu, habis lihat sesuatu saudara yang kelihatannya vulgar. Sesuatu yang kelihatannya selalu menarik hati, itu percobaan. Ayat yang ke-15 dia bilang apa Pak? Tolong itu lagi. Dan baca keras-keras saudara. Apabila keinginan itu telah dibuai, dia akan melahirkan apa dia bilang? Dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara jangan bilang gini, Pak, gua kan itu kelemahan gua Pak. Pak, memang dari sononya gua udah gitu Pak. Ya terus saja pelihara, terus saja kasih makan tuh saudara. Ya, lihat video porno saudara, wah sekali nggak apa-apa, 2 kali, tadi belum seru gua, mau lagi sekali lagi yang kedua. Udah habis yang kedua, Pak sambil bahasa roh mudah-mudahan ini hilang nih Pak. Pakai bahasa roh sambil nonton, kurabata kuramasikara, wah, raba-raba-laba, ya habis. Dosa. Tapi saudara terus nikmati saudara. Saudara bilang gini, kalau dilihat aja kurang seru nih. Tapi kalau dicobai boleh juga nih. Mulai saudara. Kalau udah matang dia bilang apa? Maut. Jadi sumbernya dari mana? Diri sendiri. Makanya saudara orang Kristen dia harus ngalami yang namanya kemenangan. Katakan kemenangan. Nah kuncinya gimana dong? Ini yang penting saudara, supaya kita ngalami yang namanya kemenangan yang sejati ini saudara. Mau mengalami kemenangan yang sejati bersama Tuhan? Amin. Kita kembali ke dalam Wahyu pasal 12 saudara. Coba saudara lihat di dalam ayat yang ke-10. Boleh ditampilin ayat yang ke-10? Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10 saudara. Ya. Coba kita baca saudara, ayat yang ke-10. Ada di layar?
Oke, kita baca sama-sama. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba, apa dia bilang? Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan dia yang diurapinya karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, saudara. Coba saudara lihat yang di awal, saudara. Dia bilang, sekarang telah tiba keselamatan. Katakan, tiba keselamatan. Saudara percaya bahwa Yesus telah memberikan keselamatan atas hidup kita? Amin. Waktu kita percaya, mengakui, saudara, dengan bibir lidah kita, saudara, percaya di hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita terima keselamatan itu. Amin, saudara. Keselamatan. Dan orang yang sudah terima keselamatan, Alkitab bukan bilang hanya terima keselamatan. Waktu kita terima Yesus bukan cuma keselamatan, tapi dia bilang apa? Dan kuasa, katakan kuasa. Artinya setelah kita terima keselamatan, Tuhan beri kuasa buat kita. Halo, yakin saudara punya kuasa yang dari Tuhan? Kasih tahu sebelahnya, kamu punya kuasa dari Tuhan. Makanya kita orang Kristen doa saudara sama Tuhan, ada orang yang didoain sembuh. Itu namanya kuasa dari Tuhan. Amin. Doa terjadi mujizat, itu namanya Tuhan kasih kuasa. Coba kalau saudara dan saya gak dikasih kuasa. Mau sampai jungkir balik, orang kepalanya dikucek-kucek gini. Enggak sembuh, mati iya, bisa. Tanya sama sebelahnya, udah berapa orang yang mati didoain lu? Coba tanya dulu saudara. Ada kuasa. Coba saudara, kalau saya firman, saya lagi menyampaikan firman, Tuhan gak kasih kuasa, Tuhan gak urapi saya. Coba, saya khotbah saudara. Saudara bilang gini, ya ngapain dia khotbah, ngantuk gua. Orang gak terima apa-apa, karena ada kuasa. Amin saudara, ada kuasa. Nah persoalannya cuman begini, kuasa yang seperti apa, yang bagaimana sampai orang terima kuasa. Orang yang terima keselamatan kekal sampai dia mati, saudara. Ini, saya mau bilang gini, saya dengar orang bertobat sering. Saya dengar orang, saudara, ya, dia bilang dia mau terima Yesus udah sering. Tapi persoalannya gini, dia benar gak tuh sampai akhir matinya, saudara. Dia benar-benar, saudara, terima keselamatan kekal ini. Karena ada orang di tengah jalan, saudara. Dia jatuh dalam dosa. Ada orang saudara di tengah jalan saudara. Dia gak sungguh-sungguh saudara. Dia kejar itu saudara sampai selesai. Setengah jalan. Dan hari ini saudara jangan bilang gini, Pak kan gue udah melayani di gereja. Pak kan gue udah tertanam di FA. Betul tertanamnya ada di gereja ya benar. Tapi persoalannya gini, baru setengah jalan. Bisa murtad gak orang? Hah? Bisa ngalami cobaan gak saudara? Bisa gak? Bisa kembali lagi gak jatuh? Bisa. Jadi jangan sombong, kasih tahu sebelahnya, baru setengah jalan bilangin. Harus setengah jalan. Ya makanya Tuhan mau gini, sampai tuntas. Mau sampai tuntas bersama Tuhan? Tapi syaratnya apa? Dia bilang gini, dia harus hidup di dalam pemerintahan Allah. Ya setuju katakan amin. Kalau saudara mau terima keselamatan kekal sampai akhir hidup saudara, kalau saudara mau terima kuasa yang daripada Tuhan, makanya dia harus hidup dalam pemerintahannya Allah. Katakan hidup dalam pemerintahan Allah. Tahu artinya hidup dalam pemerintahan Allah saudara? Artinya hidupnya harus diatur, hidupnya harus diperintah oleh Allah. Amin. Ya dong. Kalau kita hari ini hidup dalam pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia, artinya semua warga negara Indonesia siap diperintah oleh Bapak SBY sebagai kepala pemerintahan tertinggi. Amin saudara. Itu namanya orang mau hidup di dalam pemerintahan Indonesia. Kalau saudara mau hidupnya dalam pemerintahan Indonesia, saudara mau beribadahnya di dalam pemerintahan Indonesia, saudara mau dagangnya di pemerintahan Indonesia, tapi saudara gak mau diperintah oleh SBY, kira-kira ada sanksi gak? Ada. Sekalipun kita orang Kristen, saudara harus bilang gini, Pak, Bapak gua di surga itu Bapak di atas segala Bapak, Tuhan di atas segala Tuhan. SBY ada apanya? Dengar, ketika kita nggak taat dengan pemerintahan dia, ketika kita nggak taat dengan undang-undang dia, ketika kita nggak taat dengan perintah dia, ada sanksi. Demikian, kalau orang Kristen mau mengalami yang namanya kuasa, mujizat, dia harus hidup dalam pemerintahan Allah. Dia bersedia diperintah hidup oleh Allah. Amin.
Dan orang yang hidupnya siap diperintah oleh Allah, artinya dia harus percaya dan taat pada Tuhannya. Hanya pada Yesus, katakan Yesus. Yesus jadi penguasa tunggal hidupnya. Halo? Jadi penguasa tunggal, artinya Yesus di atas segalanya. Amin, saudara. Kalau Yesus jadi penguasa tunggal, artinya Tuhan kita cuma satu. Siapa? Yesus. Amin. Kasih tahu sebelahnya, jangan cari yang lain. Tapi orang Kristen suka cari Tuhan yang lain gak? Suka. Orang Kristen suka cari orang-orang penting gak? Suka. Orang Kristen suka cari orang hebat gak? Suka. Saudara jangan bilang gini, itu orang kebetulan gak datang. Coba kalau dia datang kena dia. Saudara dengar. Kita pun harus diperintah penuh sekalipun kita sudah jadi pelayan. Halo. Seluruh aspek kehidupan kita harus diperintah penuh oleh Tuhan. Kok diam? Diperintah. Katakan diperintah. Siapa yang mau hidupnya diperintah oleh Tuhan? Hah? Kalau mau diperintah bilang gini, jangan ngangkat tangan doang, taat. Amin. Taat. Itu namanya siap diperintah. Halo? Kalau saya bilang, Pak, tolong ambilin saya air minum. Amin Pak, iya ntar saya ambilin, ntar terus. Kira-kira saudara, saya bisa khotbah gak kalau gak ada air minum? Saudara cuman, Pak tolong ambil air. Iya Pak, iya aja. Iya. Sampai amin saya, iya. Kira-kira air minumnya datang gak saudara? Tapi kalau dia taat saudara perintah saya, air minumnya datang nganterin saya. Halo. Coba lihat wajah sebelahnya, muka taat gak saudara? Ya saudara, kita harus saudara siap diperintah. Apanya aja hidup kita perlu diperintah. Coba, saya mau tanya, segala sumber masalah kita, perkataan kita nggak benar, sikap kita nggak benar, sumbernya dari mana saudara? Dari mana? Dari mana bagian tubuh kita yang membuat perkataan kita nggak benar, sikap kita sama orang nggak benar? Dari mana? Dari mana? Pikiran. Kasih tahu sebelahnya, tunjuk pikirannya. Nih gara-gara ini. Pikiran. Makanya Alkitab bilang gini, Roma 12 ayat 2, saudara dia bilang apa? Yang disuruh dia yang nganterin air yang itu tuh saudara. Makasih Pak. Yatin, kadang-kadang kan saudara, Tuhan bicaranya semua saudara. Tapi yang nganterin cuma satu tuh, itu contoh saudara. Yang bilang begini, emang gue pikirin. Kita kan kadang-kadang orang Kristen suka gitu saudara. Emang gue pikirin. Iya kan? Saya kalau sebelah ya. Malu lu bilangin gitu. Saudara, Roma 12 ayat 2 dia bilang apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi dia bilang apa? Berubahlah oleh pembaruan budimu. Pembaruan budi saudara. Bukan nama si Budi diganti, bukan. Budi itu adalah pikiran. Katakan budi adalah pikiran. Saudara. Makanya pikirannya dulu yang mesti dibenerin. Nah Alkitab bilang gini, kalau pikirannya udah dibenerin, dia dapat membedakan saudara, apa yang menjadi kehendak Allah. Katakan kehendak Allah. Saudara. Makanya saudara, orang Kristen kalau pikirannya udah bener, doanya juga saudara lain. Doanya gini, datanglah kerajaanmu. Dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin saudara. Iya artinya gini, Tuhan apapun yang Tuhan beri, aku terima Tuhan. Aku tahu waktumu terbaik. Amin. Tapi kalau orang Kristen doanya begini, Tuhan kapan gua kaya? Tetangga gua udah kaya Tuhan, cepet Tuhan kirim mobil. Lu kalau gak kirim mobil lu bukan Tuhan, besok gua pecat lu. Coba tanya sebelah ya, kapan terakhir lu doa kayak gitu? Coba tanya dulu. Saudara, kita suka doa sama Tuhan, maksa Tuhan. Iya loh, kita doa kayak Tuhan itu jadi pembantu kita loh. Apa-apa Tuhan, Tuhan sebentar gua mau nih pergi Tuhan, jagain gua ya Tuhan ya. Pikir Tuhan babysitter. Halo, ada orang sakit Tuhan, gua gak mau tahu pokoknya mesti sembuh lo ya. Lu kalau nggak sembuh, gua besok cabut namanya Yehova Rafa lu ya.
Doanya jangan dong. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di bumi terjadi sesuai dengan di surga. Karena Tuhan berikan selalu yang baik. Amin. Amin. Lihat mukanya, jangan amin doang, bilang. Muka lu suka nuntut Tuhan terus, bilang. Saudara, jadilah kehendak-Mu yang Tuhan mau. Itu kalau orang mau taati perintah Tuhan. Dan orang kalau berjalan dalam kehendak Allah, kehendak Bapa, makanya dia bilang gini, dia dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Katakan yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Amin. Makanya Tuhan mau itu. Udah baik belum kita? Udah berkenan belum? Udah sempurna belum karya Tuhan? Nggak akan sempurna kalau nggak berjalan dengan sesuai kehendak Allah. Hanya kehendak Allah yang membuat kita menjadi sempurna. Halo. Coba tanya sebelahnya. Ngerti gak? Coba tanya dulu. Saya takutnya panjang lebar nggak ngerti. Siap diperintah oleh Tuhan? Amin. Apa yang perlu diperintah? Pikirannya yang pertama. Pikiran. Amin. Orang kalau pikirannya nggak diperintah sama Tuhan, makanya kita perlu cek. Pikirannya kalau jelek terus sama orang, pikirannya jahat terus sama orang, itu bukan diperintah oleh Tuhan. Halo. Orang ngomong apa dia? Itu dia juga dia ngomongin dia tuh. Gua lagi ngomongin, dia lagi ngomongin gua tuh. Waduh, tuh orang udah jelek ngomongin gua terus tuh, liatin tuh. Pikirannya nggak bener. Itu tidak diperintah oleh Tuhan. Makanya ada orang saudara, tubuhnya ibadah, ada. Tapi pikirannya nggak di sini. Ada, lagi di Mangga 2 Square. Coba tanya lagi sebelahnya, pikiran lu sama tubuh lu ada di sini gak coba? Halo, pikiran dulu bener saudara, pikiran. Ini yang mesti dibenerin pikirannya. Saudara. Nah kalau orang pikirannya udah bener, kira-kira dari pikiran turun kemana saudara? Ke hati. Makanya hati kita juga mesti bener. Perasaan kita juga mesti bener. Cek, kalau suka tersinggung sama orang, suka marah sama orang, suka iri sama orang, itu bukan diperintah oleh Tuhan. Saudara bilangnya, habis sama siapa? Setan kali. Halo. Amin. Ya dong. Orang gak salamin saudara bilang, gila dia marah sama gua tuh. Orang gak kelihatan doang saudara. Ada orang kepahitan loh sama pengkhotbah, ada loh. Waktu khotbah dibilang gini, gila gua terus yang kena. Pulang saudara, saya gak disalamin. Kurang ajar lu. Hatinya gak benar. Halo. Kemudian apa lagi saudara? Pikiran mesti benar. Hati, perasaan benar, apa lagi saudara? Hah? Iya, perkataan juga mesti benar. Dan lagi saudara, keputusan yang kita buat harus juga diperintah penuh oleh Tuhan. Amin. Karena gini, ada orang pikirannya udah benar, perkataannya udah benar, hatinya udah benar, tapi keputusan yang dia buat belum tentu benar. Contoh, ya di gereja digesek saudara, pekerja sama pekerja saudara. Wah, ada roh iri hati, wah sakit hati ini. Wah, ada pendeta saudara khotbahin saudara. Jangan, kamu mesti ampuni dia. Dengan berat hati, iya deh gue ampuni dia. Gue mintain minum dia gak anterin. Gue ampuni. Tapi saya ambil keputusan. Ya udah lu gak ngambil, gue pulang. Ini tindakan, keputusan yang saya buat. Makanya ada suami istri saudara. Ya, istrinya udah berubah wujud, suaminya bilang gini, wah udah gak sesuai dengan warna aslinya. Wah istri gue udah berubah wujud, dulu full press body, sekarang full press dempul. Makanya dia bilang gini, ini pasti tertukar sama tetangga sebelah. Kemudian saudara, dia ambil keputusan. Kalau gitu gue mesti tinggalin yang di rumah, gue pindah ke sebelah. Ini keputusan dari setan. Amin. Iya. Jangan saudara pindah ke rumah sebelah. Waktu dia bilang gini, Tuhan kalau bisa tuker tambah aja Tuhan. Ya,
Saya bilang gini, barang yang udah dibeli nggak boleh dikembaliin. Amin. Halo, coba lihat wajah sebelahnya. Ada wajah tukar tambah? Coba. Halo. Jadi keputusan kita juga menentukan, saudara. Diperintah oleh Tuhan apa enggak, saudara. Digesek di gereja, saudara pindah mau cari gereja lain aja, saudara. Iya ada orang, saudara. Dia yang punya masalah, dia yang pindah. Nanti gereja orang baik-baik jadi rusak gara-gara dia. Ya enak yang dipindahin, syukur dia kabur sendiri. Halo, ya. Jadi harus saudara, semua aspek kehidupan kita diperintah penuh oleh Tuhan. Orang yang siap diperintah penuh oleh Tuhan, dia pasti akan mengalami yang namanya kemenangan yang sejati bersama Tuhan. Amin. Itu yang pertama, kasih tahu sebelahnya. Baru pertama aja udah bonyok, kasih tahu sebelahnya. Baru pertama udah bonyok, saudara. Ya. Yang kedua apa, saudara? Coba lihat ayat yang ke-11. Boleh ditayangkan lagi ayat 11? Ya. Ayat yang ke-11. Dia bilang apa? Kita baca sama-sama. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Coba saya mau tanya. Dan mereka mengalahkan dia. Dianya itu siapa? Hah? Dianya huruf kecil loh. Dikalahkan, dia itu dikalahkan oleh darah anak domba. Darah anak domba siapa? Yesus. Yang dikalahkan sama Yesus siapa? Iblis. Bilang sebelahnya, jangan terbalik. Jangan terbalik, saudara. Dianya itu setan. Makanya setan dikalahkan oleh darah anak domba. Anak domba. Darah anak domba itu adalah Yesus. Itu bagian Tuhan ngusir setan. Tapi ada bagian kita. Kasih tahu sebelahnya. Ada bagian lu yang lu buat. Bukan cuma Tuhan. Lihatin. Setan bisa kalah. Setan bisa kabur. Setan bisa kalah oleh darah anak domba. Itu bagian Tuhan. Tapi ada bagian kita. Apa bagian kita dia bilang? Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Artinya apa? Kalau mengalami kemenangan yang sejati, mari memperkatakan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Menjadi saksi. Amin. Katakan jadi saksi. Karena ada kuasa perkataan, karena ada kuasa kesaksian, maka setan kalah. Makanya hari ini gereja yang besar itu adalah gereja kesaksian. Orang Kristen hidupnya mau bertumbuh, yaitu ketika dia bersaksi memuliakan nama Tuhan. Amin. Tanya sebelahnya, udah pernah bersaksi belum? Jangan amin doang. Banyak orang Kristen kalau disuruh bersaksi, saudara dia bilang gini, enggak ada, biasa-biasa. Aduh hari ini enggak ada apa-apa, biasa. Kalau ada orang Kristen bilang hidupnya biasa-biasa, Tuhan enggak bikin apa-apa, itu dia lagi melecehkan Tuhan. Yesus mau mati aja di atas kayu salib. Itu luar biasa, amin. Yesus itu mau dikasih mahkota berduri, dipaku tangannya, kakinya saudara. Buat kita, kasih tahu sebelahnya, buat lu. Seharusnya gini, mestinya kita yang dikasih mahkota berduri, pikirannya jorok melulu, mesti kita yang ditancap tuh sama mahkota. Halo, tangannya saudara, ini yang suka curi duit orang. Ini yang mesti dipaku, kakinya yang mesti pergi, nih suka jalan-jalan, yang suka bingung itu saudara. Lupa pulang. Itu dia yang mesti dipaku. Kenapa Yesus? Makanya kalau ada orang Kristen bilang, gue gak punya kesaksian. Nekat Tuhan dilawan. Orang Kristen harus bersaksi. Orang Kristen harus bersaksi. Orang Kristen harus bersaksi. Orang Kristen bersaksi. Amin. Kasihnya kapan? Saya mau minta bilang gini. Kalau mau ngalami kemenangan yang luar biasa. Bersaksi. Amin. Bersaksi. Saudara jangan bilang enggak ada apa-apa kesaksian saya. Enggak. Orang yang bersaksi dibilang iblis saya kalah. Saya kalau dengar orang kesaksian nangis saudara. Kami di pelayanan pria sejati saudara punya kebiasaan saudara. Setiap pria saudara yang dipulihkan, dilawat Tuhan. Dia punya ada hukumnya wajib harus bersaksi.
Belum pernah kan lihat jarang pria bersaksi, saudara. Wih, kalau pria bersaksi, wih horor semua. Bener, makanya wanita jangan dengar, bahaya saudara. Bener, lelaki itu kalau udah bersaksi saudara, dia nggak malu-malu, malu-maluin. Tapi memang dia malu-maluin setan, amin saudara. Dia permuliaan Tuhan, bagaimana Tuhan tolong ubah hidup dia, ini yang penting. Ada orang bilang gini, malu dong, apa kata dunia? Ya ilah, pas apa kata dunia saudara. Mau bertobat gak? Mau gak permuliakan Tuhan? Ini yang penting. Amin. Jadi jangan bilang, aduh Pak saya gak ada kesaksian hari ini. Enggak, semua orang bersaksi, maka setan kalah. Yes. Amin. Saudara, saya punya kesaksian saudara, segudang kesaksian orang-orang yang diubahkan Tuhan. Tapi ada orang bersaksi memang bagus, luar biasa, tapi akhirnya gak selesai, gak bagus hidupnya, bisa. Tapi saya punya teman saudara. Teman saya ini pengusaha sukses saudara di sebuah saudara kota saudara. Ya, di sebuah kota. Saya ini sangat saudara, saya respect banget teman-teman saya ini saudara. Sekalipun dia saudara bukan sebagai seorang pendeta, dia seorang pengusaha. Tapi saya saudara ngelihat hidup dia saudara dahsyat luar biasa. Makanya saya belajar sama dia. Nggak apa-apa kan pendeta belajar sama pengusaha kan, nggak dosa kan saudara. Amin. Oh iya dong. Yang repot belajar sama pendekar. Pendekar tahu? Jagoan neon. Nah ini repot. Nah saudara, makanya saudara saya belajar sama orang ini. Orang ini diubahkan Tuhan dahsyat. Setiap hari saya pantau perubahan dia. Bagaimana saudara dia berubah dengan istrinya, dia berubah dengan anaknya, dia berubah di dalam gereja, bagaimana dia berubah dalam pelayanan. Saya pantau dan saya lihat ini orang luar biasa. Makanya saya mau bersaksi tentang hidup orang ini. Saudara, teman saya ini orang kaya saudara. Nah orang kaya itu saudara dia bisa beli apa aja saudara dengan duitnya sendiri. Termasuk beli mainan saudara. Mainan apa aja kalau dia punya duit dia bisa beli. Termasuk dia bisa mainin apa aja saudara. Pokoknya hak-haknya dia. Orang kaya saudara, tanya mas sebelahnya, lu kaya gak makanya? Kaya, orang kaya itu saudara dia bisa bikin apa aja, dia mau beli apa aja. Dan salah satu hobinya, mainan dia itu saudara adalah judi. Judi. Judi kalau dia lagi main judi saudara, dia lupa rumah, lupa bini, ya, lupa makan, lupa pelayanan, pokoknya lupa. Kalau orang lagi main, saudara. Nah hobi dia main, nah Tuhan tolong dia. Ubahin hidup dia, dia bertobat dari judi saudara. Tapi bukan judi doang, mainan semua dia bertobat. Nah waktu itu saudara, dia seorang pengusaha saudara. Ya, dia pengusaha elektronik saudara. Ya, nah saudara ada pertemuan karena ada bonus saudara pengusaha-pengusaha elektronik yang mencapai target saudara. Dikumpulin dari berbagai daerah, berbagai kota di Indonesia, saudara. Kumpul, saudara, diajak pergi nginep, saudara, gathering, saudara, di Singapura, saudara. Nah mereka ditaruhlah di sebuah hotel yang salah satu hotel termahal di Singapura, yaitu di Marina Bay. Saudara. Ya siapa yang udah pernah ke Marina Bay? Marina Bay, saudara, itu hotel, saudara, mahal, saudara. Ya, udah saudara bayangin aja, nggak usah pergi, bayangin aja Marina Bay, saudara. Hotel itu mahal dan di bawah hotel Marina Bay itu ada kasino. Ya, tanya sebelahnya, tahu kasino? Ya, tempat main judi, saudara. Kasino, dan kasino terbesar juga di sono, saudara. Makanya temennya ini, teman-teman persekutuannya dia, teman-teman orang rusak tukang judi-judi ini, saudara. Pas ketemu sama dia udah 2 tahun gak ketemu, pas ketemu di Singapura, dia ajak teman saya. Dia bilang gini, di bawah itu tempat kasino loh, yuk kita main yuk. Tahu teman saya bilang apa, saudara? Enggak, saya udah bertobat, saya gak judi lagi. Yang bener lu makan apa bisa berubah? Saudara, kita tarung, ayo ini waktunya. Mumpung kita rame-rame, kita kalahkan itu kasino biar dia bangkrut. Kita kan jagoan semua, dia gambler semua nih saudara. Saudara teman saya bilang apa? Enggak, kamu aja yang main. Saya mau di kamar aja saudara. Temennya bilang gini, lu kalau gitu mau mainan yang baru ya, mau mainan yang lain ya. Lu pasti mainan yang lain nih, lu pasti mau bawa perempuan kan ke kamar. Dia bilang.
Langsung digituin, oh enggak. Dia bilang, saya juga udah bertobat dari mainan itu. Jadi judi kagak, main perempuan udah kagak juga. Saudara, dia bilang, saya bertobat. Jadi lu di kamar mau ngapain? Dia bilang, saya mau berdoa. Dia. Temennya bilang gini, doain gue supaya menang ya. Tahu teman saya bilang apa saudara? Enggak, gue mau berdoa supaya lu orang kalah semua. Katanya. Maksudnya teman saya saudara, dia bercanda. Temennya dia ini saudara langsung waktu dibilang, gue mau doain lu supaya kalah. Dia bilang, lu buktiin gue kalah apa menang, kata teman-temannya saudara. Enggak lah, gue kan cuma bercanda, dia bilang. Akhirnya singkat cerita, temennya itu saudara main di kasino, dia berdoa di kamar saudara. Menjelang pagi teman-temannya ini baru naik lagi ke atas saudara. Wah bawa harta banyak saudara. Menang mereka. Pagi-pagi digedor kamarnya dia. Wah bangun, gua bawa duit banyak nih. Duitnya dilemparin ke ranjangnya dia. Bah, lu liatin duit semua. Dia bilang gua tahu itu duit bukan lemper, dia bilang saudara. Duit saudara. Tapi dia bilang gini, saya gak tertarik sama ini. Gua gak menang juga gua udah kaya kata temen. Wah saudara temennya bilang gini, oke. Lu gak judi, oke lah. Contar besok gua tawarin yang lain. Jadi temennya ini racun semua saudara. Ya kan? Ya kita kan kadang kala suka punya teman racun saudara. Gitu. Ya. Nah saudara besok pagi saudara siang ada acara bebas saudara. Nah temennya ajakin acara bebas pergi ke Batam nyebrang saudara. Di Batam saudara ada tempat prostitusi saudara. Biasanya dari Singapura nyebrang saudara ke Batam. Temennya tawarin lagi saudara sama teman saya. Kita main yang itu yuk. Kita ke seberang. Tahu teman saya bilang apa? Enggak saya udah bertobat juga. Dia bilang, lu gila lu ya bertobat terus katanya. Ya, yang gila siapa, yang dikatain gila siapa kan gitu saudara. Ya, saudara, lu mau ngapain? Lu mau berdoa lagi ya? Enggak, gua gak berdoa, dia bilang. Mau ngapain? Gua mau ke Orchard. Ngapain ke Orchard? Dia bilang. Lu mau cari cewek ya? Enggak, gua mau beliin baju buat istri anak gua, dia bilang. Wih, temennya bilang gini, gila nih orang, bener gila beneran lu, bener katanya. Dulu boro-boro istri dilalerin terus saudara. Bener. Istri cuekin saudara. Nggak pernah pulang, nggak pernah mau tahu saudara. Tapi kok hari ini saudara, kok bisa sih mau beliin baju, beliin sepatu katanya. Gila salah makan obat nih orang bener katanya. Bener temennya pergi ke Batam. Ya, saudara ini bapak saudara, dia pergi ke Orchard, dia belanja buat istri anak ya saudara. Besok pulang saudara temennya bilang gini, kita rajam dia rame-rame. Waktu dari Marindam Bay saudara, dia harus saudara ke airport saudara, pakai bus saudara, rame-rame satu bus. Teman-teman udah sepakat, ini cuma ada orang gila satu, ini kita mesti kerjain dia. Kita perlu tanya, dia dikasih makan apa bisa berubah. Temennya satu bilang gini, ntar lu ya kalau udah start dari hotel, gua mau adili lu. Gua mau tanya apa sih lu membuat lu kayak begini katanya. Lu sendiri yang gak bener nih katanya. Teman saya bilang gini, lu panggil gua bagus, lu gak panggil aja gua mau injilin kok. Dia bilang, jadi pas dia dipanggil saudara, benar saudara. Dia cerita, dia bersaksi saudara. Bagaimana Tuhan tolong dia. Bagaimana Tuhan ubah dia. Bagaimana Tuhan dipulihkan keluarganya. Bisnisnya dipulihkan dahsyat saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Satu bus semua laki-laki nangis semua. Cuman bersaksi loh, dia gak injekin, enggak loh. Ya, cuman bersaksi, nangis satu bus. Saudara, akhirnya saudara, ini bos-bos saudara udah sampai di Jakarta saudara, ada yang pulang saudara ke Bandung, ke Surabaya, kemana saudara, balik. Ada satu bos saudara di Jakarta ini saudara, datang seorang sales saudara, besokannya. Jadi dampaknya ini saudara terus menerus nih saudara, perubahannya berkatnya luar biasa. Besok ada seorang sales saudara ke tempat bos yang ada di Jakarta saudara, ya. Waktu dia lagi nawarin barang ke bos ini di Jakarta, nah bosnya ini di Jakarta ini adalah yang kemarin juga ikut dinangisin di bus saudara. Dia bilang gini, bos lu di kota itu, si itu tuh, berubah dahsyat lu, gila berubah. Gua aja sampai nangis lu, gila bener dia punya kesaksian dahsyat. Sales bilang gini, lu mah cengeng, dengar kesaksian gitu aja nangis katanya. Nggak mungkin, masa lu cuma denger gitu nangis katanya. Nah lelaki kalau kayak begitu suka mau penasaran. Besokannya saudara sales ini pergi ke kota itu saudara, ke teman saya datang. Waktu ketemu sama teman saya, sales ini bilang gini, gua denger bos-bos di Jakarta katanya pada nangis sama lu ya, emang lu apain?
Teman saya cuma bilang, enggak gue cuma cerita doang, gue gak apa-apain kok, serius lu, serius. Dia bilang, gue gak apa-apain. Dia bilang gini, gue sih ya gak bakalan ya diceritain lu nangis kayak dia, melo banget lu. Gitu. Saudara, teman saya tantang, lu mau dengar kesaksian gue gak? Coba lu bersaksi, coba. Dia udah pasang kuda-kuda, pokoknya gue gak akan nangis. Saudara tahu, teman saya bersaksi baru 5 menit, udah basah. Nangis 5 menit. Teman saya bilang gini, liatin Tuhan gue dahsyat. Sampai ini sales dibilang gini, iya loh. Tuhan sanggup bikin sesuatu yang luar biasa. Amin saudara. Dan saudara tahu, ternyata pria-pria yang di satu bus ini yang kemarin dinangisin saudara. Dia sampai ngomong sama teman saya, dia bilang, kapan ada camp pria sejati lagi saudara. Dia bilang, gua mau ikut. Dan ini besok nih tanggal 28, 29 saudara. Pria-pria ini yang rusak-rusak, yang punya mainan-mainan ini saudara. Akan dilawat Tuhan saudara. Dan saya percaya hidup pria diubahkan, keluarga berubah, kota berubah saudara. Amin saudara. Dahsyat saudara. Jadi kesaksian, amin saudara. Kesaksian itu penting. Saudara. Jadi jangan saudara bilang gak ada kesaksian. Saudara mau bersaksi demi kemuliaan Tuhan? Makanya banyak orang saudara kalau datang ke gereja suka mau tolongin orang, mau bilang suka begini, Pak kok saya kalau nginjil sama tetangga saya kok nggak berubah-berubah ya dia, Pak kok saya kok doain orang tua saya nggak berubah-berubah, karena gini hidup kita tidak jadi kesaksian. Halo. Makanya kita saudara nih hari ini habis ini pulang saudara ke depan lewat saudara, jangan-jangan ada orang bilang, wih orang Kristen datang lu, kita didoain kali ya. Ada yang tutup pintu. Dia bilang gini, awas orang Kristen lewat tadi doain lu. Hidupnya gak jadi berkat. Melayani di gereja dahsyat saudara. Gak pernah absen. Kalau nyembah Tuhan haleluya. Di rumah tamparin istri. Kalau di rumah berantem sama istri mana, dasar lu, kucing lu, tikus lu. Tetangga denger, ya di rumahnya banyak tikus. Maka dia bilang gini, ngapain gua kenal sama Tuhan ya. Hidupnya aja belum benar. Makanya kita harus benar dulu. Hidup kita jadi kesaksian. Amin. Penting ini saudara. Oke, udahlah jangan banyak-banyak, gak ngerti juga kan saudara. Oke. Yang ketiga saudara. Oke, yang ketiga setelah itu apa lagi? Yang pertama apa yang harus diubahkan? Hah? Pikirannya, perasaannya, saudara, hatinya, sama putusan. Semua aspek kehidupan kita harus diperintah oleh Tuhan. Amin saudara. Yang kedua apanya? Kita harus jadi kesaksian, kita harus bersaksi saudara. Yang ketiga apa lagi saudara? Ayat yang ke-12 Pak. Ayat yang ke-12. Apa lagi? Oke, kita baca sama-sama. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Menjelang waktu Tuhan datang saudara. Iblis geram. Tahu geram? Marah. Bahkan marahnya dia bilang geram sampai dahsyat. Saudara, musuh kita kalau dia tahu dia akan kalah saudara. Dia pakai taktik apa aja untuk menghancurkan kita, betul? Dia coba berusaha bagaimana dia menang. Itu salah satu strategi musuh. Dan saya mau bilang gini, menjelang waktunya Tuhan tiba, katakan waktu Tuhan. Ya, saudara, iblis marah, iblis geram, dan iblis coba merusak semua apa yang menjadi rencana Tuhan. Iblis mencoba merusak saudara, apa yang menjadi saudara tujuan hidup kita. Karena marah. Dan iblis merusak itu bukan cuma dikasih masalah, bukan dikasih persoalan. Itu iblis zaman dulu. Iblis zaman sekarang dia punya taktik. Bikin orang itu saudara jatuh bukan cuma karena kena masalah. Bukan, ada masalah yang lain. Kita nggak berbuah, kita nggak bertumbuh karena ada masalah lain. Yang kita lupa ini tipuan. Coba saudara buka di dalam Markus pasal 4 ayat 19. Ini ayat yang terakhir ya. Markus pasal 4 ayat 19. Apa yang Oke, kita baca sama-sama. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Lihat. Orang Kristen dia tidak berbuah. Dia hidupnya saudara, dia tidak menjadi maksimal. Karena ada himpitan saudara. Nah himpitannya apa aja? Ada 3. Yang pertama dia bilang gini, karena kekhawatiran akan dunia. Makanya saudara iblis bikin gini, kita khawatir. Khawatir masa depan kita. Khawatir apa yang akan terjadi. Saudara pernah khawatir gak?
Pernah gak? Waktu kita khawatir, waktu kita takut saudara, iblis masuk saudara. Ini tipu dayanya iblis. Dan yang kedua bukan cuma hal kekhawatiran, dia bilang, lihatin saudara. Tapi dia bilang apa? Tipu daya kekayaan. Artinya gini, ada kekayaan yang iblis buat tapi tidak kekal buat kita. Hanya tipuan, katakan hanya tipuan. Namanya tipu daya. Iblis coba tawarin, iblis coba kasih lihat di depan mata kita. Kadang-kala kita ngelihat duit, saudara matanya sampai padahal tipuan. Makanya ada orang suka sirik, pengen kaya, ngelihat orang lain kaya, dibilang suka bilang gini, tetangga gua gak pernah datang ke gereja, tetangga gua gak pernah percaya Tuhan, kenapa dia kaya? Gua kepengen kaya. Nah, kok pada bengong? Hati saudara, tipuan. Dan yang ketiga saudara, bukan cuman kekayaan tipu dayanya, tapi dia bilang gini, ada keinginan-keinginan akan yang lain. Saudara punya keinginan-keinginan gak yang tersembunyi. Artinya gini, maksudnya ada sesuatu yang ditawarkan oleh dunia, ada sesuatu yang ditawarkan oleh si iblis yang bukan sebenarnya datang dari Tuhan dan bukan buat kita. Kita terjebak di dalamnya saudara. Mata kita saudara terjebak dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Ngeri saudara. Dan saya mau bilang gini, segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, makanya bukan berkat yang dia terima, kutuk. Saudara mesti bedain. Saya punya teman saudara, dia khotbah saudara, dia kasih judul begini, seandainya saya jadi setan. Masa judul khotbah kayak gitu saudara? Maksudnya gini, kalau dia jadi setan, apa yang dia mesti lakukan? Hancurkan orang Kristen. Dia bikin 12 saudara, 12 kuncinya bagaimana menghancurkan orang Kristen kalau dia jadi setan. Tapi saya gak mungkin khotbahin 12 itu saudara. Ya, tapi salah satunya diantaranya gini saudara, berkati aja orang Kristen, tokonya bikin rame. Kalau tokonya dibikin rame, belum buka toko saudara, customer udah ngantri. Mau tutup toko, customer gak pulang-pulang nganterin duit terus saudara. Lupa sama Tuhan, lupa ada rumah doa. Lupa ke gereja, kalau bisa gini, jangan ke gereja dulu dah, cari yang sore aja. Kena semua kan? Saudara, lihat. Kasih aja kaya orang Kristen, kasih depan duit, di depan ada yang bawain duit, nih duit. Coba sama sebelah, doyan duit kan lu. Saya percaya mata pada mendelik. Enggak banyak aja masih kepengen, ya kan? Apalagi di depan mata. Orang kaya aja denger aja kepengen, apalagi ada duit di depan mata. Kalau alasan dibilang gini, saya kan harus mempercayakan yang kepercayaan Tuhan beri dong. Ya ilah, tanya dulu dari Tuhan bukan. Masa iya sih gara-gara ibadah customer gak datang? Masa iya sih gara-gara pergi ibadah pelanggan kabur? Tuhan kita gak yang kayak gitu, amin saudara. Tuhan bisa ganti, Tuhan bisa sediain yang terbaik. Cari dulu Tuhan. Halo, gak percaya kan? Ya udah gak percaya. Halo. Percaya gak cari Tuhan dulu diberkati? Amin. Jangan terbalik, jangan cari berkat dulu baru cari Tuhan. Ini yang terbalik, makanya pikiran dibenerin. Kasih tahu sebelah, makanya pikiran lu perlu dibenerin. Salah melulu, saudara, makanya gak kaya-kaya, salah mikir. Ya, jadi konsepnya mesti bener dulu, cari Tuhan dulu baru kaya. Amin saudara. Jangan tunggu kaya baru cari Tuhan, terbalik, gak kaya-kaya. Halo, ya. Saudara, itu yang kedua saudara, bikin aja program gereja saudara. Wah gede, jemaat bertambah, gereja programnya wah luar biasa. Sampai gak ada sempat saudara dekat sama Tuhan. Karena apa? Banyak program. Kesannya saudara, wih gereja gue jadi gede nih. Wih jemaat gue bertambah banyak, wih hebat, luar biasa. Tapi gak ada intim dengan Tuhan. Hati-hati. Itu datang dari Tuhan bukan? Itu. Kita mesti tanya Tuhan, apakah waktunya hari ini kita terima berkat dari Tuhan? Amin. Jangan paksa. Kalau saudara hari ini khawatir, saudara bilang gini, Pak saya belum kaya. Tunggu waktu Tuhan, pasti Tuhan kasih kaya. Kalau ada yang bilang gini, Pak saya sedang sakit, saya belum sembuh. Tunggu waktunya, pasti Tuhan sembuhkan. Amin. Karena kalau orang maksa minta sembuh, carinya dukun. Cari dukun. Iya.
Mau kaya saudara, korupsi. Kenapa? Bukan waktu Tuhan. Tapi kalau waktu Tuhan, maka yang ketiga, kalau orang mau mengalami yang namanya kemenangan sejati, tunggu waktunya Tuhan, kairos Tuhan tiba. Amin. Saya tutup dengan sebuah cerita. Saudara pernah dengar cerita tentang Naaman enggak? Naaman, pernah? Bapak-bapak tahu Naaman? Hah? Lebih kenal Naaman apa Naomi? Biasa bapak-bapak taunya Naomi, saudara. Ya. Naaman, saudara, dia adalah panglima perang Raja Aram. Nah, suatu hari Tuhan izinkan dia kena sakit kusta, saudara. Nah, dia di rumah, dia punya pembantu pelayan, saudara. Nah, pelayannya waktu tuannya ini, si Naaman ini kena sakit kusta, pelayan ini ngomong sama Naaman, "Tuanku, di Samaria itu di sana ada nabi. Namanya Nabi Elisa. Nabi Elisa itu jago loh tuanku. Wih, itu nabi yang dahsyat. Siapa tahu kalau Tuan datang ke Samaria, ke rumahnya Nabi Elisa, tuanku disembuhkan sakit kustanya." Dan sakit kusta itu pernah tahu sakit kusta? Pernah? Pernah tahu? Tahu? Udah pernah ngerasain kusta? Belum? Enggak, jangan saudara ya. Makanya Naaman gak mau saudara sakit kusta saudara. Makanya waktu pembantunya perintahin untuk pergi berobat saudara, Naaman langsung yang penting gua sembuh. Sekalipun yang nyuruh pembantu. Ya kan? Singkat cerita dia pergi. Dia dalam perjalanan dia pikir begini. Tuhan, saya percaya Nabi Elisa kalau ketemu saya kan jenderal. Pasti dia pegang saya, kepala saya diginiin. Badan saya langsung prek. Langsung itu saudara, kustanya rontok saudara. Dia pikir. Ternyata sampai di depan rumahnya Nabi Elisa. Nabi Elisa ini adalah nabi yang dapat urapan double portion dari Nabi Elia. Ya, artinya nabi ini lebih hebat dari Elia, saudara. Nah, Nabi Elisa ini lagi persiapkan saudara, penerusnya, pembantunya ini namanya Gehasi. Gehasi ini lagi disiapin saudara untuk jadi penerus dari Nabi Elisa. Nah, waktu si jenderal ini sampai di depan rumah Nabi Elisa bilang sama si Gehasi, dia bilang gini, "Gehasi, kamu keluar bilang itu sama jenderal, kalau dia mau sembuh, dia mandi di sungai Yordan 7 kali, yang ke-7 keluar badannya sembuh." Gehasi turut kata gurunya. Tuannya bilang, makanya waktu di depan rumah saudara, si Gehasi bilang sama nih jenderal, "Tuanku, tadi tuanku Elisa bilang di dalam, tuanku kalau mau sembuh, langsung aja jebur di sungai Yordan 7 kali. Tahu saudara, Naaman marah. Enak aja, itu sungai Yordan itu sungai yang hitam, kotor, bau. Ini yang mandi jenderal. Dia pikir gak perlu mandi, ya dia pikir cuman saudara ditepok aja saudara langsung sembuh. Dan yang dia bingung lagi, yang paling dia sebel, kok yang ketemu lagi pembantu lagi. Di rumah yang nyuruh pembantu, ketemu sama pembantu lagi. Saudara. Sedangkan dia jenderal, saudara. Wih, kesel dia, saudara. Maksudnya gini, dia berpikir, apa bener ini pembantu? Kan gue gak tahu, dia bilang. Bener gak kata si Nabi Elisa? Kan enggak, yang ketemuin kan siapa? Si pembantu doang. Wah, dia mau marah. Tapi kepala pasukan perangnya, saudara, bilang sama si Naaman, "Tuanku, bukankah tadi dari rumah tuanku kalau mau diapain aja sama Nabi Elisa mau kan?" Katanya. "Iya, tapi persoalannya kan ini bukan Nabi Elisa, ini pembantu." Tapi dia bilang gini, "Udah dah, yang penting gue sembuh aja dah. Gue coba aja apa salahnya sih cuma nyelam doang, yang penting kan nimbul lagi daripada dilelepin." Dia bilang gitu kan saudara. Singkat cerita, dia jebur saudara di sungai Yordan. Saudara. Wah, 7 kali blebeb. 7 kali. Pas keluar yang ke-7 saudara, badannya kinclong. Wih, laler nempel jatuh. Saudara. Makanya ibu-ibu kalau mau kulitnya bagus ke sungai Yordan. Blebek tapi hitam bau saudara. Ya sekarang saudara kalinya gak jauh seperti kayak di Gunung Sari doang nih. Kalinya hitam begini. Itu sungai Yordan yang sekarang saudara. Jelek saudara ya. Tapi bisa bikin kulitnya kinclong. Tanya sebelah yang mau kinclong gitu. Nah intinya saudara, si Naaman saudara pas keluar, sembuh. Orang sembuh saudara, ada ucapan terima kasih dong. Wah bersyukur, mau bau-bau gak apa-apa dah, bisa mandi. Bawa emas, harta banyak memang dari rumah. Datang ke Nabi Elisa, "Nabi Elisa terima kasih saya udah sembuh. Ini saya bawa harta buat Nabi Elisa." Tahu saudara, engkong Elisa udah tua, si engkong. Makanya si Gehasi manggil engkong. Saudara. Tahu si Elisa bilang gini, "Saya terima anugerah kesembuhan dari Tuhan gratis." Makanya hari ini kalau kamu sembuh, kamu juga harus gratis. Wih saudara. Gehasi bilang gini, "Dasar udah tua gak doyan duit lu."
Gehazi masih pengen duit. Dia masa-masa sudah dikasih gratis, saudara. Dia bilang, katanya Nabi Elisa bilang gini sama si Naaman, pulanglah, gratis. Dalam hati nih saudara si Gehazi, Masya Allah, dia bilang, kok gua kapan kaya kalau ngikutin dia, saudara. Oh Tuhan, ini engkong udah tua. Waduh, dia berkecamuk loh, saudara. Gua kalau ngikutin si Nabi Elisa, kapan gua kaya, dia bilang. Ini di depan mata ini, kalau dihitung pakai kalkulator, nolnya udah gak kelihatan, bingung. Iya loh. Singkat cerita, saudara, Naaman pulang, saudara. Singkong udah capek, mau tidur. Waktu singkong mau tidur, saudara, Nabi Elisa tidur. Kata Gehazi, kesempatan emas gak boleh disia-siain. Pokoknya singkong tidur, gua kabur kejar itu namanya Naaman. Saudara, dia kejar, saudara. Dia kejar, saudara. Akhirnya dapat, saudara, Naaman. Naaman kaget, saudara. Kok ada Gehazi ngejar-ngejar, saudara. Gehazi turun dari kereta kudanya. Gehazi, kenapa Gehazi? Tuanku, tahu gak tadi waktu tuanku keluar dari tuanku Nabi Elisa, tiba-tiba ada 2 orang pendeta utusan dari Tuhan. Dia adalah seorang mission trip yang mau cari dana. Mereka butuh tempat tinggal dan Nabi Elisa gak punya apa-apa. Boleh gak tuanku kiranya uang yang tadi kasih aku, kasih ke Elisa. Dia bilang. Naaman bilang gini, memang dari kemarin juga gue udah bawa buat engkong lu memang. Jadi kalau si engkong mau ya ambil, akhirnya dibawa, saudara, emasnya semua dibawa. Kayak mendadak dia, saudara. Gehazi punya sendiri. Si engkong mah udah gak doyan, udah bau tanah, saudara. Ya kan, saudara. Dialah yang bawa semua sampai di rumah. Si engkong ada di depan rumah, saudara. Nanya sama Gehazi, Gehazi lu dari mana aja? Kira-kira si engkong tahu gak apa yang terjadi? Tahu, tapi engkong cuma mau nanya gitu kan. Engkong suka nanya-nanya gitu kan, saudara ya. Si engkong tanya, lu dari mana aja? Gehazi bilang apa tau? Dari tadi juga gua di sini, Kong, lu aja nggak lihat gua. Ya, nggak bilang dia terima duit. Tapi tahu gak? Tahu Elisa. Nabi Elisa nggak banyak ngomong. Dia bilang gini, Naaman sudah disembuhkan sakit kusta. Dan kau mengambil bagian yang bukan bagian kamu. Maka hari ini, mulai hari ini, semua sakit penyakit Naaman, kustanya pindah sama kamu. Bukan cuma Naaman. Dia bilang gini, anak cucunya selama-lamanya karena sakit kusta. Bukan berkat, kutuk. Hari ini, apa yang saudara dapat? Kalau saudara hari ini mau terima berkat Tuhan, tunggu waktu Tuhan. Amin. Benar gak dari Tuhan? Jangan kita serakah, jangan kita khawatir. Amin, saudara. Kita datang pada Tuhan. Mari pemusik. Saudara tundukkan kepala, saudara. Haleluya. Mari kita mau pejamkan mata kita datang pada Dia. Saya rasakan Yesus ada di tempat ini, saudara. Saya percaya Tuhan mau pulihkan setiap hati kita. Berapa banyak saudara ketika dengar firman Tuhan, Tuhan berbicara banyak buat engkau. Mungkin ada Tuhan berkata hari ini, anakku, aku mau pikiranmu diubahkan. Aku mau hari ini hidupmu harus diperintah penuh oleh Tuhan. Berapa banyak saudara hari ini engkau masih terikat dengan dosa. Berapa banyak hari ini hidupmu hari ini engkau belum maksimal. Tapi Tuhan berkata hari ini bertobat. Dan Tuhan mau hatimu benar. Aku mau setiap keputusanmu benar. Berapa banyak saudara hari ini berkata, saya mau Tuhan diperintah oleh Tuhan. Berapa banyak saudara berkata hari ini saya mau bertobat atas hidupku yang lama Tuhan. Aku gak mau diikat lagi dengan dosa. Tapi aku mau Tuhan sebagai Raja penguasa memerintah hidup. Kalau engkau mau taruh tanganmu di dada, saudara. Haleluya. Oh Tuhan lihat setiap tangan yang ditaruh. Mari Tuhan berbicara buat mereka, perintah hidup mereka. Berapa banyak saudara di tempat ini hari ini kau mau mengalami kemenangan. Supaya iblis dikalahkan, supaya iblis tidak lagi berkuasa melakukan tipu daya. Dan Tuhan berkata, jadilah saksi. Bersaksi demi kemuliaan Tuhan. Dan di situ setan kalah. Berapa banyak saudara berkata di tempat ini, saya belum pernah bersaksi Tuhan. Saya selalu malu Tuhan bersaksi. Saya nggak pernah merasakan ada kebaikan Tuhan yang luar biasa yang perlu saya saksikan. Tapi malam hari ini saya bertobat dan saya mau menjadi saksimu dimanapun saya berada. Kalau saudara mau, taruh juga tanganmu di dada. Dan berapa banyak saudara di tempat ini kau berkata, aku mau menunggu janji Tuhan, aku menunggu waktunya Tuhan.
Aku nggak mau kalau yang bukan bagianku aku ambil. Dan aku tidak mau menerima kutuk. Tapi aku mau berkata, aku mau terima berkat. Janganlah engkau seperti Gehazi. Hari ini saudara, apa yang menjadi panggilan Tuhan atas hidup? Bersyukur saudara, jangan pernah khawatir. Jangan pernah takut dengan masa depanmu hari ini. Saudara dengar, Tuhan mau jamin hidup kita di tempat ini semua. Jangan ada yang takut hari ini saudara. Masa depanmu dijamin oleh Tuhan. Hidup kita ada di tangan Dia saudara. Bukan di tangan orang lain saudara. Dengar saudara. Dia sumber berkat hidup kita. Hari ini saudara, rasakan Tuhan hadir di tempat ini. Mari saudara, bolehkah saudara hari ini mau berkata, Tuhan aku butuh Tuhan tolong. Aku butuh Tuhan, hidupku hari ini menjadi orang-orang yang mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Bahkan sampai mati aku mau menang. Kalau saudara mau hari ini, mari kita bangkit berdiri semua. Kita mau bangkit saudara. Berapa banyak saudara di tempat ini engkau sedang mengalami kekhawatiran. Berapa banyak saudara engkau sedang mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan hari ini Tuhan butuh engkau berubah. Tuhan butuh engkau bertobat hari ini. Dengar saudara. Siapa saudara yang hari ini mau berkata, saya mau bertobat sungguh-sungguh Tuhan. Tuhan saya butuh di Tuhan tolong hari ini. Tuhan saya sedang mengalami masalah, saya sedang mengalami persoalan. Aku takut Tuhan, aku khawatir Tuhan. Dengar, hari ini Dia ada di tempat ini saudara. Kalau Naaman aja bisa disembuhkan. Dengar, setiap kita yang ada di tempat ini akan Tuhan sembuhkan. Tuhan akan tolong. Siapa saudara di kata tempat ini? Saya mau didoakan. Kalau saudara mau didoakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya mau berdoa buat saudara. Siapa yang mau didoakan sama saya? Kalau saudara mau didoakan, maju ke depan. Saya mau doakan saudara hari ini. Mari saudara, biarkan Tuhan hari ini bekerja di tengah-tengah kita. Mari Tuhan, hargai Tuhan hari ini.